Halo semuanya, terima kasih sudah mampir di video ini. Saat video ini dibuat, saya sedang menempuh pendidikan psikologi. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai sarana saya untuk semakin mempertajam ilmu saya di bidang psikologi. Jadi, yuk kita sharing bareng di kolom komentar. Pada video ini, saya ingin membahas tentang topik yang sering disalahpahami, tapi sangat penting, yaitu apa? Gangguan kepribadian. Bayangkan kepribadian itu seperti cara default kita berpikir, merasakan, dan berinteraksi dengan dunia. Nah, kalau pola itu jadi terlalu kaku, sulit menyesuaikan diri, dan malah bikin kita atau orang lain terganggu, itulah yang disebut dengan gangguan kepribadian. So, apa itu gangguan kepribadian? Baik. Gangguan kepribadian adalah pola kepribadian yang sangat berbeda dari kebanyakan orang, kaku dan tidak fleksibel, terus berlangsung lama, jadi sifatnya menetap, dan bikin seseorang kesulitan dalam hubungan sosial atau kehidupan sehari-hari. Biasanya mulai terlihat sejak remaja atau awal dewasa dan tidak bisa dijelaskan hanya karena stres sesaat atau pengaruh obat. Kategori gangguan kepribadian ada 3 klaster. Jadi untuk mempermudah, para ahli membagi gangguan kepribadian ini ke dalam 3 kelompok besar atau klaster berdasarkan gaya umum perilakunya. Jadi ini diambil dari DSM-5 ya, kalau bahasa kita di psikologi itu. Baik, mulai dari klaster A, yaitu aneh dan eksentrik. 1. Paranoid. Apa sih paranoid ini? Selalu curiga berlebihan, merasa orang lain punya niat jahat, sulit percaya bahkan ke orang dekat. Yang kedua, masih di klaster A, skizoid. Sangat menarik diri dari hubungan sosial, tidak tertarik bergaul atau menjalin hubungan dekat, lebih nyaman sendiri. Dan yang ketiga, masih di klaster A, yaitu skizotipal. Punya cara berpikir atau percaya pada hal-hal yang aneh atau tidak biasa. Misalnya, punya kekuatan batin dan sulit berkomunikasi dengan wajar. Selanjutnya adalah di klaster B, dramatis dan emosional. Apa saja di klaster B itu? Yang pertama adalah antisosial. Artinya dia ini melanggar aturan sosial, tidak peduli pada perasaan dan hak orang lain, sering berbohong, manipulatif, bahkan bisa kejam tanpa rasa bersalah. Yang kedua adalah borderline. Borderline ini emosinya naik turun cepat, takut banget ditinggalkan. Hubungan dekatnya sering penuh drama dan kadang menyakiti diri sendiri. Kemudian yang ketiga ada histrionik. Masih di klaster B ya teman-teman. Histrionik itu apa? Suka jadi pusat perhatian. Emosinya meledak-ledak dan berlebihan. Bicara atau bertindak dramatis agar orang melihatnya. Dan yang keempat adalah narsistik. Merasa paling hebat, butuh pujian terus-menerus, sulit merasa empati ke orang lain dan sering mengeksploitasi demi kepentingan sendiri. Selanjutnya di klaster C, cemas dan takut. Yang pertama ada avoidant atau menghindar. Takut dikritik, takut ditolak, sebenarnya ingin dekat, tapi memilih menjauh karena merasa tidak cukup baik. Yang kedua adalah dependent atau tergantung. Sulit mengambil keputusan sendiri, sangat bergantung pada orang lain, takut ditinggalkan, dan sulit bilang tidak.
Selanjutnya yang ketiga adalah masih di klaster C, adalah Obsessive Compulsive Personality Disorder atau OCPD. Perfeksionis banget, sangat kaku, terobsesi dengan aturan dan keteraturan. Beda dengan OCD ya, karena ini soal kepribadian, bukan dorongan pikiran. Jadi itu tadi adalah 3 klaster dari gangguan kepribadian. Lalu di sini ada juga tentang penanganan secara umum dan terapinya. Gangguan kepribadian bisa ditangani walaupun prosesnya tidak instan, biasanya dengan terapi psikologis seperti CBT atau Cognitive Behavioral Therapy untuk mengubah pola pikir negatif. Yang kedua adalah DBT atau Dialectical Behavior Therapy, cocok untuk borderline. Dan terapi skema membongkar pola-pola lama yang menyakitkan. Obat juga bisa diberikan, tapi hanya untuk gejala tambahan seperti cemas atau depresi. Kemudian tantangan dalam menangani gangguan kepribadian adalah orang dengan gangguan kepribadian seringkali tidak merasa dirinya bermasalah. Inilah tantangannya. Tetapi butuh komitmen jangka panjang dan dukungan orang sekitar. Dan sebagai penutup, gangguan kepribadian bukan soal orang jahat atau drama queen. Ini kondisi psikologis yang nyata, bisa menyulitkan hidup seseorang dan bisa ditolong. Semakin banyak kita tahu, semakin besar peluang untuk peduli dan membantu. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga setelah ini kita bisa lebih bijak menilai orang lain dan juga diri sendiri. Jangan membuat analisa untuk diri sendiri dan jangan juga membuat diagnosa terhadap diri sendiri. Berdiskusilah atau bertanyalah kepada orang profesional dan sukses selalu. Semoga diberikan kemudahan setiap langkah. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you.